Surya Anggabuana adalah pria parubaya yang tak kenal lelah. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan di warung baksonya yang sederhana di Surabaya Barat. Dengan tangan yang mulai kasar akibat bertahun-tahun bekerja, ia menguleni adonan bakso sambil memikirkan bagaimana dapat terus memenuhi kebutuhan keluarganya. Di rumah kecilnya yang sederhana, ada 6 jiwa yang bergantung padanya. Seorang istri yang setia, 3 anak yang masih kecil, ibunya yang sudah renta, dan seorang adik yang sedang duduk di bangku kelas 2 SMA negeri. Kehidupan Surya penuh dengan tantangan. Pendapatan dari warung bakso miliknya tidak seberapa, apalagi setelah pandemi yang membuat pelanggan semakin sedikit. Terkadang, ia harus meminjam uang ke tetangga atau menjual barang berharga, demi membeli buku sekolah untuk adiknya atau membayar obat-obatan ibunya yang sering sakit. Kendati demikian, ia tidak pernah mengeluh, meski sering merasa letih dan putus asa. Baginya, keluarganya adalah alasan ia bertahan. Ironisnya, sekeras apapun Surya bekerja, warung baksonya tidak pernah benar-benar ramai. Letaknya yang berada di pinggir jalan kecil, membuatnya kalah bersaing dengan warung lain yang lebih strategis. Para pelanggannya, hanya orang-orang sekitar yang sudah bosan dengan menu yang itu-itu saja. Ada malam-malam saat Surya duduk termenung di bangku warungnya yang kosong, memandangi panci-panci yang sudah usang, sambil bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Segalanya mulai berubah saat ia mendapat kabar tentang pamannya, seorang dukun tua yang tinggal di desa terpencil di Kabupaten Lamongan, telah meninggal dunia. Kabar itu mengejutkan keluarga besar, tetapi bagi Surya, ada perasaan aneh yang bercampur di dadanya. Pamannya dikenal sebagai pria misterius dan jarang bersosialisasi. Banyak cerita mistis tentangnya yang beredar di keluarga, mulai dari ilmu hitam hingga benda-benda pusaka yang dianggap berhantu. Namun, tak satu pun dari cerita itu pernah ia percayai. Ketika hari pemakaman tiba, Surya bersama keluarga pergi ke rumah almarhum pamannya untuk menghadiri prosesi. Setelah acara selesai, salah seorang kerabat mendekatinya, membawa sebuah panci besar berwarna hitam legam. Paman meninggalkan ini untukmu Surya, dikatanya, sambil menyodorkan panci itu. Meski kaget bukan alang kepanak, Surya menerima panci itu dengan perasaan campur aduk. Benda itu terasa berat di tangannya, lebih berat dari yang seharusnya untuk sebuah panci. Ada ukiran aneh di bagian bawahnya, simbol-simbol yang tidak ia pahami. Ini bukan sembarang panci, kata kerabat itu, suaranya hampir seperti berbisik. Paman meninggalkan amanah, panci ini akan membawa rezeki untuk keluargamu. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan digunakan memasak jika tidak terpaksa. Surya hanya tersenyum kaku, berusaha menutupi rasa tidak nyamannya. Baginya, panci ini hanyalah panci tua yang mungkin bisa digunakan untuk mengganti salah satu pancinya yang sudah berlubang. Malam itu, ia membawa panci itu pulang, meletakkannya di dapur, tanpa menyadari jika hidupnya akan berubah selamanya. Ketika pertama kali menggunakan panci itu, sesuatu yang aneh terjadi. Baksonya yang biasanya biasa saja mendadak terasa lebih nikmat. Pelanggan yang mencicipinya mulai berdatangan, memuji dengan kalimat, "Ih, bakso yang luar biasa rasanya." Namun, di balik keberhasilan yang mendadak ini, Surya mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Setiap kali memasak, ada perasaan seperti sedang diawasi. Bukan oleh orang-orang di sekitarnya, melainkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pada suatu malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, Surya terjaga oleh suara aneh dari dapur. Suara dentingan pelan, seperti seseorang mengetuk panci. Dengan langkah berat dan jantung yang berdebar, ia berjalan menuju dapur. Di sana, panci tua itu berdiri di atas kompor, kosong, tapi terasa seperti ada sesuatu di dalamnya. Ketika ia mendekat, udara di sekitarnya terasa dingin, dan dari dalam panci, sebuah bisikan pelan terdengar, memanggil namanya. "Surya! Surya! Aku telah datang." Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Sejak panci tua itu masuk ke dalam dapurnya, hidup Surya berubah drastis. Warung bakso kecilnya yang dulunya sepi, kini dipenuhi pelanggan. Orang-orang berdatangan dari pagi hingga malam,
memuji baksonya yang terasa lebih gurih dan nikmat dari sebelumnya. Bahkan pelanggan dari desa lain yang jarang terlihat mulai berbondong-bondong datang, membawa cerita tentang warung bakso paling enak di desa. Pendapatan Surya meningkat pesat, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, keberuntungan itu membawa sesuatu yang aneh, seperti bayangan gelap yang mengikuti di belakangnya. Setiap kali Surya berdiri di dapur, memasak di panci itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Perasaan itu begitu nyata, seperti tatapan tajam yang menembus punggungnya. Bukan dari sudut ruangan atau celah jendela dapur, tapi dari panci itu sendiri. Kadang, ia merasa panci itu seolah berdenyut, hidup, dan menyimpan rahasia yang tidak bisa ia pahami. Awalnya, Surya menganggap semua itu hanya imajinasinya. Mungkin ia terlalu lelah, pikirnya. Apalagi dengan pelanggan yang terus berdatangan, ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Tapi perasaan itu tidak kunjung hilang. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin hari semakin mengganggu. Ketika ia menuangkan kuah bakso, yang dirasakan seperti sedang menuang sesuatu yang lebih dari sekadar kaldu. Setiap kali membersihkan panci itu, ia merasakan aura dingin yang aneh menyentuh kulitnya, seperti sesuatu mengintai dari dalam. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung, sementara keluarga kecilnya sudah terlelap tidur, Surya duduk sendirian di dapur. Ia memandang panci itu, dengan kondisi kosong dan bersih, tetapi saat diangkat masih terasa berat, seolah-olah menyimpan sesuatu tak kasat mata. Ia mendekati panci itu dengan ragu. Saat mengangkat untuk memindahkannya ke rak, ia merasa ada suatu gerakan di dalamnya, meskipun diyakini panci itu kosong. Dengan napas tertahan, Surya menundukkan wajahnya, mengintip ke dasar panci. Apa yang dilihat membuat darahnya membeku. Sebuah bayangan samar muncul di dasar panci, membentuk wajah manusia. Wajah itu pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Bibir wajah itu tertutup rapat, tapi sorot matanya menyiratkan kebencian yang begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Demikian kagetnya, sehingga Surya tersentak mundur, ia nyaris menjatuhkan panci hitam itu ke lantai. Tangannya gemetar hebat, jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Ia menutup panci itu dengan cepat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang baru saja dilihat hanyalah ilusi akibat kelelahan. Tapi bagaimana mungkin bayangan itu terasa begitu nyata? Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Wajah pucat itu terus terbayang di benaknya, menatapnya dengan tatapan yang menghantui. Ia mencoba mengingat apakah ada sesuatu yang aneh saat pertama kali menerima panci itu. Pesan paman yang disampaikan kerabatnya, berhati-hatilah jika menggunakan panci tua tersebut. Kini pesan itu bergema di kepalanya, terasa seperti peringatan yang terlambat dipahami. Keesokan harinya, Surya mencoba mengabaikan apa yang terjadi. Pelanggan terus berdatangan, dan ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Tapi setiap kali mengangkat panci itu, perasaan dingin itu kembali datang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sesuatu yang tidak terlihat mata, tapi terasa di hati. Semakin lama, keanehan yang ditimbulkan panci warisan itu semakin nyata. Ada malam-malam tertentu, Surya mendengar suara samar dari dapur, seperti bisikan lembut yang tidak jelas. Saat memeriksa ke dapur, ternyata panci itu selalu berada di tempatnya, diam seperti biasa, tetapi udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin. Suatu malam, ketika sedang memasak, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sebuah bayangan kecil, bergerak cepat, seperti sesuatu yang melintas di dalam panci. Surya menghentikan sejenak aktivitas memasaknya, menatap panci itu dengan ketakutan yang membekukan. Tapi ketika memeriksa lebih dekat, tidak ada apa-apa. Kuah bakso mendidih seperti biasa, dan bola-bola bakso terapung di permukaan, tampak tidak berbahaya. Namun, saat menuangkan kuah itu ke mangkuk pelanggan, Surya melihat sekilas wajah pucat itu lagi, muncul di permukaan kuah hanya untuk menghilang sekejap kemudian. Pelanggan yang menerima mangkuk itu tidak menyadari apa-apa, tersenyum puas sambil memuji rasa baksonya. Tapi Surya hampir kehilangan kendali. Tangannya gemetar saat mencoba menenangkan diri. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Kadangkala, ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Kadang, merasa ada yang memanggilnya dari dapur, suara samar yang menyebut namanya, meskipun ia tahu sedang sendirian. Ketika mencoba untuk berbicara kepada istrinya tentang perasaan aneh itu, istrinya hanya menganggapnya lelah dan memintanya istirahat. Ironisnya istirahat yang dilakukan, tidak menghilangkan perasaan itu. Surya mulai kehilangan nafsu makan dan tidur. Wajahnya semakin tirus, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Tapi ia tidak bisa berhenti menggunakan panci itu.
Setiap kali mencoba memasak dengan panci lain, rasa baksonya tidak lagi sama. Pelanggannya mulai berkurang, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, setelah selesai mencuci panci dan menutup warung, Surya mendengar suara ketukan pelan dari dapur. Suara itu ritmis, seperti seseorang mengetuk logam dengan jari-jarinya. Jantungnya berdegup kencang saat mendekati dapur. Ketukan itu berhenti saat ia sampai di sana, tapi udara terasa dingin, hampir seperti berada di dalam ruangan batu. Panci itu tetap berada di tempatnya, diam, tetapi kali ini Surya merasa seperti benda itu mengawasinya. Dan saat berbalik untuk meninggalkan dapur, suara berbisik yang dingin terdengar, membuat tubuhnya merinding. "Aku di sini Surya," bisikan dengan suara serak itu kembali terdengar. Surya terus meyakinkan dirinya, bahwa semua yang ia lihat hanyalah halusinasinya. Mungkin ia terlalu lelah, pikirnya. Pelanggan yang terus memadati warung dari pagi hingga malam, membuatnya hampir tidak punya waktu untuk duduk, apalagi tidur nyenyak. Tapi setiap kali kembali ke dapur dan menyalakan kompor, kepala itu selalu muncul. Kadang hanya sekilas, seperti bayangan yang melintas di dasar panci. Namun, di malam-malam tertentu, kepala itu muncul lebih lama, seperti sedang menatapnya dari dalam kedalaman panci yang gelap. Wajah kepala itu tidak berubah, pucat, mata kosong tanpa cahaya, dan bibir yang tertutup rapat. Namun, tatapannya seolah berbicara, mengisyaratkan sesuatu yang tidak pernah bisa Surya pahami sepenuhnya. Terkadang, ia merasa kepala itu bergerak sedikit, seperti mencoba mendekat ke permukaan, membuat bulu kuduknya meremang. Malam itu, rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, Surya berdiri di depan panci, mencoba memutuskan apakah harus mengintip lebih dekat atau meninggalkannya begitu saja. Tapi dorongan untuk tahu, lebih besar dari ketakutannya. Bapak dari 3 anak itu mendekat, menundukkan tubuhnya hingga wajahnya sejajar dengan panci. Saat ia mengintip ke dalam panci, wajah pucat itu muncul perlahan dari dasar, seolah-olah sedang berenang ke permukaan. Melihat itu, Surya menahan napas. Wajah itu begitu jelas, lebih dekat daripada sebelumnya. Saat merasa cukup dekat melihat setiap detailnya, kepala itu membuka mulutnya. "Kau tak akan bisa lepas Surya," bisik kepala itu, suaranya dingin dan memecah kesunyian malam seperti retakan es. Tak pelak lagi, Surya tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia hampir menjatuhkan panci ke lantai, tapi entah bagaimana tangannya berhasil menahan benda itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia menatap panci itu dengan tatapan penuh ketakutan. Malam itu, pria parubaya itu kembali tidak bisa tidur. Bisikan kepala itu terus terngiang-ngiang di telinganya, seperti rekaman yang diputar ulang tanpa henti. "Kau tak akan bisa lepas dariku Surya." Kata-kata itu terasa seperti kutukan, seperti ancaman yang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk mencoba panci lain. Ia memilih panci tua miliknya yang dulu sering digunakan sebelum warungnya mendadak ramai. Dengan panci itu, ia memasak seperti biasa, berharap rasa baksonya tetap enak. Tapi ketika pelanggan mulai mencicipinya, keluhan mulai terdengar. "Surya, kok rasanya beda dengan kemarin ya?" ujar salah satu pelanggan tetap bernama Giono. Saat itu, Surya mencoba tersenyum, ia menjelaskan mungkin kehabisan bahan tertentu. Tapi dalam hatinya, masalah sebenarnya sangat diketahui, bukan dari kurangnya bahan masakan untuk kuah dan pentol baksonya, sebaliknya akibat mengganti panci pemasaknya. Tanpa panci berhantu itu, rasa baksonya tidak lagi istimewa. Pelanggannya mulai pergi satu persatu, dan suasana warung kembali seperti dulu, sepi dan sunyi. Malam itu, dengan berat hati, Surya kembali menggunakan panci berhantu itu. Saat menuangkan kuah mendidih ke dalam mangkuk, ia merasakan sesuatu yang aneh. Asap yang naik dari panci itu membentuk pola-pola aneh di udara, seperti wajah-wajah samar yang menjerit tanpa suara. Tapi rasa baksonya kembali sempurna, dan pelanggan pun kembali berdatangan. Namun, keberhasilan itu hanya menambah ketakutannya. Setiap kali menggunakan panci itu, kepala di dalamnya muncul lebih sering, lebih nyata, dan lebih menyeramkan. Kadang, kepala itu bergerak, memutar arah tatapannya mengikuti gerakan Surya. Kadang, kepala itu tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh ancaman. Pada suatu malam yang sunyi, setelah warung tutup, Surya memutuskan mencoba berbicara dengan kepala itu. Dengan hati dipenuhi rasa takut, ia berdiri di depan panci. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, kepala itu membuka matanya perlahan.
Bola matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Dari dalam panci, suara itu menjawab dengan nada yang lebih tegas, "Jiwamu. Aku menginginkan jiwamu." Setelah mengetahui keinginan panci berhantu itu, Surya terhuyung mundur. Kata-kata itu seolah-olah membuat jantungnya mencelos ke perut. Ia ingin melempar panci itu, ingin menghancurkannya, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya, membuatnya tidak mampu bergerak. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Surya tidak bisa berhenti menggunakan panci itu, meski diketahui adanya bahaya yang mengintainya. Setiap kali memasak, kepala itu terus mengawasinya. Semakin sering muncul, semakin nyata, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Panci itu bukan sekadar alat memasak. Ia adalah penjara, atau mungkin lebih tepatnya, jalan keluar bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan, Surya tahu, cepat atau lambat, ia harus membayar harga untuk keberuntungan yang telah dinikmati. Dalam tidur yang tidak pernah benar-benar nyenyak, Surya mulai dihantui mimpi-mimpi menyeramkan. Sosok kepala itu terus muncul, lebih nyata dan lebih mengancam. Dalam mimpinya, kepala itu tidak lagi diam. Kepala dalam panci itu berbicara dengan suara menggelegar, memintanya melakukan sesuatu, meskipun Surya tidak pernah benar-benar memahami apa yang diminta. Hanya saja, semakin ramai warung baksonya, semakin sering sosok itu hadir, dan tatapannya semakin menusuk, penuh tuntutan yang mencekam. Satu malam, Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia merasa seperti ada seseorang yang baru saja berbisik di telinganya. "Waktumu hampir habis, Surya," suara itu mengancam. Ia duduk di tepi ranjang, memandang dapur yang gelap di kejauhan. Panci itu ada di sana, diam seperti biasanya, tetapi kehadirannya terasa begitu besar, seolah-olah mengisi seluruh rumah dengan aura dingin yang menghimpit. Ketakutan itu akhirnya memuncak. Surya tidak tahan lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia membawa panci itu ke rumah seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu kuno. Sesepuh yang karib dipanggil Mbah Karto itu tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil dikelilingi pohon-pohon tua raksasa. Saat Surya tiba, malam sudah larut, dan hanya suara jangkrik serta gemerisik daun yang menemani. Pintu rumah Mbah Karto tiba-tiba terbuka. Terlihat pemiliknya di balik pintu dengan ekspresi serius, seolah sudah tahu alasan kedatangan Surya. Tanpa banyak bicara, Mbah Karto mempersilakan masuk. Setelah mendengar cerita Surya tentang panci itu, wajah Mbah Karto langsung berubah muram. Ada kegelapan dalam sorot matanya, seperti mengenali sesuatu yang sudah lama ia hindari. "Panci ini bukan benda biasa," ujar Mbah Karto dengan suara berat. "Ini adalah alat yang digunakan untuk menahan arwah yang telah dikutuk. Pamanmu, entah bagaimana, berhasil mengurung arwah itu di sini. Tapi sekarang, kutukan itu berbalik. Panci ini lapar, dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya." Surya gemetar. "Lapar?" tanyanya dengan suara serak. "Lapar apa maksudnya?" Mbah Karto menatapnya dengan tajam. "Lapar jiwa," jawabnya dingin. "Semakin banyak orang yang makan dari panci ini, membuat arwah di dalamnya semakin kuat. Setiap mangkuk bakso yang kau sajikan memberinya kekuatan. Tapi kau, Surya, kau adalah sumber kekuatan utamanya. Kau adalah pengikatnya." Kata-kata itu menghantam Surya seperti palu. Ia terhuyung ke belakang, hampir menjatuhkan panci itu. "Tidak. Tidak mungkin," gumamnya dengan suara penuh ketakutan. "Aku hanya memasak, aku tidak tahu apa-apa." Mbah Karto menggeleng pelan. "Ketidaktahuanmu tidak mengubah apapun. Sekarang arwah itu semakin kuat. Jika kau terus menggunakan panci ini, ia akan mengambil lebih dari sekadar keberuntunganmu. Ia akan mengambil hidupmu." Malam itu, Surya meninggalkan rumah Mbah Karto dengan panci yang masih digenggam. Langkahnya berat, pikirannya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Ia ingin sekali membuang panci itu, tapi keputusan itu tidak semudah kedengarannya. Ia pernah mencoba membuangnya, yang terjadi panci itu selalu kembali ke dapurnya, seakan benda terkutuk itu terikat pada dirinya. Sesampainya di rumah, Surya duduk di dapur, memandangi panci itu dengan tatapan kosong. Ia mencoba mengingat pamannya, mencoba memahami mengapa benda ini diberikan kepadanya. Apakah ini warisan, ataukah hukuman? Tapi tidak ada jawaban yang datang, hanya keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, Surya memutuskan mencoba berhenti menggunakan panci terkutuk itu. Ia mengambil panci lamanya dan memasak kawa dan baksonya seperti biasa.
Tapi hasilnya tidak sama. Kuah dengan racikan bahan yang sama, ternyata hambar, tekstur baksonya tidak sekenyal biasanya, dan pelanggan yang datang mulai mengeluh. Surya, kok baksonya nggak seenak biasanya? Tanya Andriono, pelanggan setia sejak awal Surya buka warung bakso. Keluhan itu terus berdatangan, jumlah pelanggan setiap hari terus berkurang lagi. Dalam waktu beberapa hari, warung bakso Surya kembali sepi seperti dulu. Tekanan itu membuatnya putus asa. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada pilihan yang mustahil, membiarkan keluarganya kelaparan, atau terus memberi makan sesuatu yang mengancam dirinya sendiri. Akhirnya, dalam keputusasaan, Surya kembali lagi menggunakan panci berhantu itu. Seperti sebelumnya, pelanggan mulai berdatangan lagi. Tapi ada yang berbeda kali ini. Kepala di dalam panci itu mulai muncul lebih sering, dan lebih jelas. Kadang-kadang, kepala itu muncul dengan tersenyum tipis, seakan sedang mengejek Surya. Tidak hanya itu, Surya sendiri mulai merasakan perubahan pada dirinya. Tubuhnya dirasakan semakin lemah, wajahnya semakin tirus, dan matanya kehilangan cahaya. Ia merasa, sebagian dari dirinya telah hilang setiap kali menuangkan kuah dari panci itu. Karena itu, istri dan ibunya mulai khawatir. "Bapak kenapa? Kok kelihatan sakit terus?" tanya istrinya. Ironisnya, semua pertanyaan istrinya itu tidak mampu dijawab Surya dengan jujur. Bagaimana mampu menjelaskan dengan jujur bahwa keberuntungan yang mereka nikmati adalah hasil dari kutukan yang memakan jiwanya sedikit demi sedikit? Setiap malam, ia hanya mampu memandangi panci itu dengan rasa benci dan takut, berharap ada cara lain untuk menghentikan semuanya. Namun, suara dari panci itu semakin sering terdengar. Bisikan-bisikan itu memanggilnya, memberinya peringatan yang dingin dan mengerikan. "Waktumu hampir habis, Surya," suara itu berbisik, lebih tajam dari sebelumnya. Dari dalam hatinya, Surya tahu, ia tidak akan bisa lari dari harga larisnya bakso dagangan yang harus dibayar. Surya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Panci itu telah mengambil begitu banyak darinya. Kesehatannya, kedamaian pikirannya, bahkan hubungannya dengan keluarga. Ia merasa semakin jauh dari mereka, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menghancurkan panci itu. Malam itu, setelah warung tutup, bapak dari 3 anak itu membawa panci terkutuk itu ke halaman belakang rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan bensin ke permukaan panci, lalu menyalakan api. Api menjilat panci itu dengan ganas, tapi yang terjadi sebaliknya, justru membuat Surya semakin ketakutan. Panci itu bukannya meleleh atau terbakar, panci itu tetap utuh, berkilauan di bawah cahaya api. Bahkan api itu perlahan-lahan padam, seolah-olah panci itu menyerap apinya. Tidak menyerah, Surya membawa panci itu ke sungai di pinggir desa. Ia berdiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir deras di bawahnya. Dengan penuh amarah dan rasa takut, ia melemparkan panci itu sekuat tenaga. Panci itu tenggelam ke dalam air, hilang ditelan arus. Surya merasa sedikit lega saat pulang malam itu, berpikir telah berhasil membebaskan dirinya. Namun, keesokan paginya, ternyata panci terkutuk yang dibuang itu kembali di dapurnya. Benda itu tergeletak di tempat biasanya, seperti tidak pernah pergi. Surya jatuh terduduk di lantai dapur, kepalanya berdenyut akibat ketakutan dan frustrasi. Bagaimana mungkin benda itu kembali? Apakah ia terkutuk selamanya? Hari-hari berikutnya semakin mengerikan. Warung baksonya semakin ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi di tengah kesibukan itu, Surya mulai kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri. Kadang-kadang, ia menemukan dirinya berdiri di depan panci tanpa tahu berapa lama di sana. Tangan-tangannya bergerak otomatis, mencampur kuah dan bakso, sementara pikirannya terasa kosong. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Suara halus yang memanggil namanya, memintanya untuk memasak lebih banyak. "Memasaklah kuah dan pentol bakso lebih banyak dari biasanya," suara itu berkata. Kadang, suara itu terdengar seperti pamannya, kadang seperti orang asing. Surya merasa dirinya semakin terhisap ke dalam panci terkutuk itu, sehingga kehilangan kendali atas tubuhnya. Hingga suatu malam, saat warung hampir tutup, seorang pelanggan terakhir datang. Pria itu terlihat aneh. Wajahnya pucat, kulitnya seperti tidak memiliki warna, dan matanya kosong, tidak memantulkan cahaya sama sekali. Surya merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi tidak bisa menolak melayani pria itu. Pelanggan itu duduk di salah satu meja, diam tanpa berkata apa-apa. Surya dengan enggan menyajikan semangkuk bakso untuknya.
Saat mangkuk itu diletakkan di meja, pelanggan itu akhirnya berbicara. "Sudah waktunya Surya," dikatanya pelan, suaranya terdengar dalam dan dingin, seperti berasal dari tempat yang jauh. Surya terpaku di tempatnya. Kata-kata itu terasa seperti bel yang membunyikan akhir dari sesuatu. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah tertanam di lantai. Pria itu bangkit perlahan, berjalan keluar dari warung tanpa menyentuh baksonya, meninggalkan suasana yang lebih dingin daripada sebelumnya. Keesokan harinya, warung Surya kosong. Tidak ada yang melihat Surya, istrinya, atau keluarganya. Panci itu tetap ada di sana, tergeletak di dapur, tapi semua peralatan lain terlihat ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Orang-orang yang mengenal keluarga itu datang mencari, tapi mereka hanya menemukan keheningan. Desas-desus pun menyebar. Orang-orang mengatakan, Surya telah diambil oleh arwah yang ada di dalam panci terkutuk itu, menjadi bagian dari kutukannya. Beberapa mengklaim mendengar suara aneh dari dalam warung saat malam, seperti suara langkah kaki yang bergerak perlahan, atau bisikan halus yang memanggil nama-nama orang. Namun, warung itu tidak lama kosong. Beberapa minggu kemudian, seorang pemilik baru mengambil alih tempat itu. Warung itu kembali buka, seperti sebelumnya, panci tua itu menjadi daya tarik utama. "Warung bakso legendaris," tulis pemilik baru di papan namanya. Orang-orang berdatangan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Panci itu kembali digunakan, dan rasa baksonya kembali mendapat pujian. Tapi bagi beberapa pelanggan yang PK, ada sesuatu yang terasa aneh. Ada rasa dingin yang aneh di udara, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan di dalam panci itu, bayangan wajah seseorang yang seolah-olah ingin keluar. Siklus itu terus berulang. Setiap pemilik baru yang mengambil alih warung itu, dipastikan mendapatkan keberuntungan luar biasa, tetapi dengan harga yang sama. Tidak ada yang tahu dari mana panci itu berasal, dan tidak ada yang tahu bagaimana menghentikan kutukannya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, panci itu akan selalu kembali, menunggu korban berikutnya. Desa Kembang Sore di kota Surabaya Barat itu kembali sunyi, setelah warung bakso Surya ditinggalkan. Meski cerita tentang kelezatan baksonya masih dibicarakan, ada bisikan-bisikan gelap yang menghantui setiap pembicaraan. Orang-orang berbicara tentang panci berhantu, tentang arwah yang terperangkap, dan tentang harga yang harus dibayar untuk keberuntungan yang tidak wajar. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keheningan malam, rumah Surya tetap berdiri, kosong dan gelap, seperti monumen kesedihan yang tak terucapkan. Hanya sedikit yang berani melangkah terlalu dekat. Sebagian percaya suara-suara aneh masih terdengar dari dapur rumah itu, bisikan, tawa kecil, atau bahkan panggilan nama yang samar. Kisah ini menjadi peringatan bagi mereka yang mendengarnya. Tidak semua keberuntungan datang tanpa konsekuensi. Kadang-kadang, apa yang terlihat sebagai berkah sebenarnya adalah jebakan yang dirancang untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga. Seperti panci berhantu itu, keberuntungan bisa menjadi alat yang memakan jiwa, menyedot kebahagiaan dan kehidupan sedikit demi sedikit hingga tidak ada yang tersisa. Dari Surya, kita belajar satu hal yang penting, keputusasaan sering membuat seseorang rentan terhadap godaan yang berbahaya. Ketika hidup menawarkan jalan pintas menuju kesuksesan, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang harus dikorbankan untuk mencapainya? Apakah harga itu sepadan? Dalam kasus Surya, keberuntungan yang didapatkan hanyalah ilusi yang membawa kehancuran. Panci itu sendiri adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, kerakusan manusia. Ia melambangkan ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir, keinginan untuk memiliki lebih banyak tanpa memikirkan dampaknya. Warung bakso Surya menjadi pengingat bahwa keserakahan akan membuka pintu kekuatan gelap yang tidak mampu kita kendalikan. Bagi penonton video cerita horor, kisah ini mengajarkan untuk selalu waspada terhadap apa yang kita kejar dalam hidup. Apakah ambisi kita benar-benar murni, ataukah kita telah tertarik pada sesuatu yang melampaui batas? Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu bisa kita pahami, dan terkadang, kebijaksanaan terbesar adalah mengetahui kapan harus berkata tidak pada sesuatu yang tampaknya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kini, panci itu mungkin masih ada di suatu tempat, menunggu pemilik baru yang cukup nekat atau cukup putus asa untuk menggunakannya. Namun, seperti siklus yang telah terjadi sebelumnya, kutukan itu akan terus memakan korban baru. Dan, siapa tahu cerita ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Anda mungkin pernah makan di warung serupa, merasakan kelezatan yang luar biasa, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya Anda santap. Tamat.